Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nika Ravalina, Management Class 23A, NPM 234111094. Here, I will explain the characteristic system control management. Management control system, an activity that has a predetermined method and is usually carried out repeatedly control the process of establishing standard, receiving feedback in the form of actual performance, and taking necessary action if actual performance differs significantly from what has been planned. Management tools for organizing management function include planning, organizing, directing. Konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan, sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi. Setiap organisasi memiliki strategi yang berbeda, dan pengendalian harus disesuaikan dengan persyaratan strategi tertentu. Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Sistem pengendalian yang baik mempengaruhi perilaku sedemikian rupa sehingga memiliki tujuan yang selaras antara organisasi dan anggotanya. Tujuan sistem pengendalian manajemen yang pertama, menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai manajer. Kedua, memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, membantu dan mengkoordinasikan proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ketiga, meningkatkan keputusan kolektif dalam suatu organisasi dengan cara yang ekonomis. Keempat, mengembangkan, mengkomunikasikan informasi kepada manajemen di berbagai tingkatan dalam organisasi. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang pertama, sistem pengendalian manajemen harus selaras dengan tujuan strategi organisasi. Kedua, sistem pengendalian manajemen harus dirancang sesuai dengan struktur organisasi dan tanggung jawab pengambilan keputusan masing-masing manajer. Yang ketiga, sistem pengendalian manajemen yang efektif harus memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja menuju pencapaian tujuan organisasi dengan memberikan penghargaan yang terkait dengan pencapaian tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen yaitu ada dua, faktor eksternal, kebijakan pemerintah, sedangkan faktor internal, budaya, gaya manajemen, organisasi, informal, persepsi dan komunikasi. Elemen-elemen proses pengendalian manajemen yaitu detektor, penilaian, efektor, dan jaringan komunikasi. Dua elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen yaitu lingkungan pengendalian manajemen atau perilaku organisasi dan pusat tanggung jawab, biaya, pendapatan, laba, pusat investasi. Proses pengendalian manajemen, aktivitas perencanaan strategi, penyusunan anggaran, implementasi, dan evaluasi kinerja. Kontrol metodologi manajemen. First, determine the objective, the final result of the communication process. Second, performance measurement, performance assessment needed for motivation and evaluation. 3. Performance evaluation, the last activity because the actual performance evaluation is compared with the original objective and the different analysis and assessment. Both the rise of management control. Strategy formulation is the process of deciding on the goals of the organization and the strategy for attaining these goals. Management control, or Anthony and Govindarajan, is the process by which manager influence other members of organization to implement the organization strategies. Tax control is the process of ensuring that
specific tasks are carried out effectively and efficiently. Maybe that's all I can see. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.